Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan oleh seorang istri, taat kepada suaminya atau taat kepada orang tuanya? Begini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di dalam hadis itu diceritakan ada seorang laki-laki yang berangkat perang jihad fisabilillah. Dia pesan kepada istrinya, jangan sampai pergi kemana-mana, keluar dari rumah, sampai dia kembali dari perang jihad fisabilillah. Nah, pada saat yang bersamaan, bapak si wanita ini sakit dalam kondisi sakit yang keras. Akhirnya wanita ini tidak berani keluar, tidak berani menjenguk bapaknya yang sakit, karena memang sudah dipesan sama suaminya tidak boleh keluar kemana-mana. Si wanita ini mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah perihal peristiwa ini. Jawaban Rasulullah, taatilah suami. Berarti intinya tetap harus taat kepada suami, tidak boleh menjenguk. Ya. Sampai akhirnya bapaknya si wanita ini meninggal dunia. Wanita ini pun juga tidak berani mendatangi orang tuanya untuk melihat jenazahnya, itu tidak berani. Karena ya tadi, sudah dipeseni sama suaminya, tidak boleh keluar kemana-mana. Dan hal ini pun ditanyakan kepada Rasulullah, ternyata jawaban Rasulullah tetap harus taat kepada suaminya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, ya dosa-dosanya orang tua ini, dosa-dosanya bapaknya si wanita ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara punya anak yang sholihah, yang taat kepada suaminya. Nah, dari kisah yang ada di dalam hadis ini jelas sekali bahwa yang harus didahulukan seorang istri itu adalah ketaatan kepada suami, ya, bukan kepada kedua orang tuanya. Namun perlu diketahui, ini tentu dalam kasus-kasus tertentu, artinya dalam waktu yang bersamaan si wanita atau seorang istri ini dituntut untuk taat kepada suami atau kepada orang tuanya, mana yang harus didahulukan. Kalau dalam waktu yang bersamaan maka suamilah yang harus didahulukan. Tapi seandainya ini bisa diatur, ya, bisa dikompromi, maka akan lebih baik kalau dua-duanya itu dijalankan. Ya taat kepada suami, ya taat kepada kedua orang tua. Misalnya kalau dulu itu sudah ada HP kan bisa telepon, bisa WA kan enak, ditelepon gitu. Mas ini bapak sakit keras, bolehkah saya menjenguk? Oh ya enggak apa-apa. Nah ini kan selesai urusannya. Nah masalahnya dulu enggak ada telepon, enggak ada komunikasi, jadi susah. Makanya ini tidak saklek ya. Artinya kalau semua itu bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan ternyata si suami memberikan izin kepada istrinya untuk taat kepada orang tuanya, maka tidak apa-apa. Nah sekarang kalau dibalik begini, mana yang harus didahulukan bagi seorang suami, ya, bertanggung jawab kepada istrinya atau kepada orang tuanya? Jadi begini, seorang suami itu wajib bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada istri. Nah, apakah anak ini juga bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada orang tuanya? Dalam hal ini para ulama itu sepakat. Jadi anak itu wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, manakala orang tuanya ini tidak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu, ekonominya cukup, maka anak ini tidak wajib memberi nafkah. Nah, artinya begini, kalau dalam saat-saat tertentu, dalam saat-saat mendesak, ya, sama-sama pentingnya, di satu sisi istri juga membutuhkan nafkah, di satu sisi orang tua juga membutuhkan nafkah, ya. Ini kalau memang orang tua yang wajib dinafkahi ya, maka tentu ini fal aham tumal aham.
maka harus diprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau sekiranya lebih penting ke orang tua, ya orang tua dulu. Kalau sekiranya lebih penting kepada istrinya, ya istrinya dulu. Jadi ini fleksibel, tergantung situasi dan kondisinya. Cuman ya tadi, orang tua itu kalau sudah mampu, ya tidak dalam keadaan fakir, maka anak ini tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Saya kira ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.